Oke, selamat bertemu kembali Bu dan anak Ibu. Hari ini kita belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kita mempelajari hari ini mengenai ginjal ya. Oke, baik, perhatikan untuk anak-anak Ibu. Nah, kalau kita bicara mengenai ekskresi, maka yang pertama adalah definisi. Apa kira-kira ekskresi itu? Maka X artinya adalah keluar ya, berarti merupakan sistem pengeluaran. Yang dibuang itu adalah zat sisa metabolisme, berarti sesuatu yang tidak berguna, misalnya ada urin, garam-garaman, kreatin, ada misalnya keringat, CO2, uap air, zat beracun, itulah merupakan definisi pada ekskresi. Jadi pengeluaran zat yang tidak berguna dari tubuh kita yang merupakan produk dari sisa metabolisme, itu adalah namanya ekskresi ya. Nah, kalau kita lihat jenis pengeluaran ini nanti dibagi atas 3 jenis berdasarkan apa yang dikeluarkan ya. Yang pertama namanya defekasi. Jadi kalau dikatakan defekasi adalah merupakan pengeluaran zat sisa yang hasil pencernaan, misalnya feses. Jadi bentuk padatan seperti itu. Nah, yang kedua adalah namanya ekskresi, pengeluaran zat sisa metabolisme juga yang tidak berguna, biasanya dalam bentuk air, uap air. Nah, misalnya ada CO2, keringat, dan urin ya. Nah, ada sekresi. Jadi kalau dikatakan sekresi adalah pengeluaran zat atau getah ya, atau sekret yang masih berguna. Kalau ekskresi tadi karena sisa metabolisme tidak berguna. Nah, tapi kalau untuk sekresi itu pengeluaran yang masih berguna. Jadi contohnya misalnya ada enzim dan hormon ya. Nah, itu dia jenis pengeluaran kita. Nah, kita masuk ke organnya. Jadi kalau namanya sistem organ, maka dia terkumpul atas banyak organ ya. Apa saja organ ekskresi kita? Ya, ada ginjal, ini dia. Ada hati, ini. Ada kulit, ya, ini. Dan ada paru-paru, ini dia. Jadi ini adalah organ yang mengeluarkan zat sisa metabolisme yang ada dalam tubuh kita yang bersifat racun. Nah, ya. Nah, kita mulai yang pertama, namanya adalah ginjal. Jadi kalau kita bicara mengenai ginjal, maka ada fungsi ginjal tersebut, maka fungsinya adalah cukup banyak, tapi sebenarnya definisinya nanti sama saja. Menyaring darah. Jadi menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Jadi darah itu disaring, dibuang zat sisanya seperti urea atau kreatin, ya garam-garaman yang tidak berguna. Nah, itu namanya adalah nanti menghasilkan urin. Jadi itu namanya adalah penyaringan darah. Jadi tempatnya di ginjal. Membuang zat-zat yang berbahaya seperti urea, asam urat adalah produk-produk yang berasal dari darah tadi ya. Ada yang dari hati dikirim nanti ke darah, dari darah dipisahkan dalam ginjal ya. Membuang zat yang berlebih dalam tubuh, misalnya kadar gula. Jadi gula yang berlebih juga bisa dibuang karena ada kadar gula normal darah seseorang ya. Mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Jadi dengan membuang zat sisa tadi, nah itu akan menjaga tekanan osmosis cairan darah atau cairan tubuh kita ya. Mempertahankan keseimbangan asam basa. Jadi itu juga termasuk fungsi daripada ginjal tadi ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, strukturnya. Jadi kalau dikatakan struktur berarti bentuknya ya. Nah, jadi kalau kita lihat maka nanti ginjal itu yang pertama adalah bagian paling luar sekali, atau dikatakan yaitu adalah kulitnya, namanya lah korteks ya. Jadi ginjal itu ada bagian luar namanya lah korteks. Jadi perlu diingat ginjal itu sebenarnya namanya buah pinggang. Dia posisinya berada di pinggang kita. Jumlahnya ada 2. Ya, jadi kalau misalnya kita sering merasa sakit pinggang, mungkin kemungkinan itulah salah satunya karena kurang minum, sehingga darah terlalu pekat, jadi ginjal merasa kecapekan untuk menyaringnya. Jadi ya tindakan pertama yang bagus itu adalah untuk mengurangi beban ginjal itu tentu harus mengencerkan darah tadi, salah satunya dengan cara kita minum gitu ya. Jadi itu dia. Nah, jadi ginjal itu tadi yang sepasang yang ada di dalam pinggang kita yang berbentuk seperti kacang merah katanya, itu dia strukturnya, lapisan luarnya namanya lah korteks ya. Jadi korteks itu berfungsi untuk menyaring darah. Nah ya, jadi di situ ada unit penyaring darah. Nah, di korteks ini terdapat nanti namanya adalah nefron. Nefron telah dikatakan
sel penyusun ginjal ya namanya nefron, di mana dalamnya terdapat badan Malpighi dan tubulus atau saluran ya. Nah, kalau kita buka lagi nanti badan Malpighi ini terdiri atas ada glomerulus dan ada kapsula Bowman. Jadi mereka ini glomerulus kapsula Bowman ini posisinya berada di dalam korteks atau dikatakan kulit ginjal. Nah, ya seperti itu. Nah, tadi kita bicara kapsula Bowman. Oke, kapsula Bowman itu yang bagian dari buluh Malpighi tadi. Nah, di dalamnya itu nanti ada saluran-saluran. Ya, dari saluran-saluran, itu tadi terdiri atas ada 3 jenis ya dalam sel ginjal tersebut ya. Nah, jadi ada namanya tubulus proximal, ada namanya tubulus contortus distal, dan ada namanya tubulus contortus collectivus. Jadi merupakan saluran panjang seperti pipa yang terdapat di dalam ginjal ya. Nah, yang kedua namanya adalah tadi kalau lapisan luar korteks, maka lapisan kedua dari ginjal itu namanya lah medula ginjal atau namanya sumsum ginjal. Medula atau sumsum. Nah, di dalam sumsum ginjal ini nanti dia ada namanya piramida ginjal. Jadi memang di dalam sumsum ginjal itu ada nanti ruangan berbentuk seperti kayak segitiga atau namanya kita kenal piramida ginjal ya. Nah, di dalam piramida itu nanti ya, itu terdapat tubulus-tubulus juga, saluran-saluran ya. Nah, yang merupakan kelanjutan dari kapsula Bowman tadi, saluran kapsula Bowman ya. Nah, fungsi tubulus itu adalah untuk mengalirkan filtrat. Nah, filtrat itu merupakan hasil proses filtrasi penyaringannya ke tubulus pengumpul, namanya adalah kolektivus. Jadi dengan kata lain adalah ya sumsum ginjal itu menerima hasil proses pembentukan urin untuk dimasukkan ke dalam tubulus kolektivus. Tadi tubulus itu ada 3 nak ya. Oke. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut. Tadi sudah namanya lah medula. Jadi setelah medula itu nanti dia akan berhubungan dengan namanya ada rongga ginjal ya. Ya, rongga ginjal itu sering dikatakan ya di situ letak leher ginjal atau pelvis ya. Nah, jadi merupakan rongga ginjal ini yang muara dari pembuluh-pembuluh darah ya. Jadi di sini terdapat pembuluh darah dan di mana di sini nanti adalah merupakan tempat berkumpulnya nanti pembuluh darah itu tadi dengan yang namanya suatu saluran ureter. Jadi pembuluh darah yang berasal dari piramida ginjal tadi yang pembuluh saluran-saluran yang ada dari bagian tengah tadi atau dikatakan namanya piramida ginjal, itu saluran itu akan berhubungan dengan saluran rongga ginjal atau istilah pelvis. Nah, jadi pelvis itu nanti berhubungan dengan ureter. Jadi semua hasil proses ya, yang terjadi di dalam pelvis ini itu akan dikirim ke ureter. Nah, ureter ya, ureter. Jadi dikirim ke ureter tersebut ya, bukan uretra ya, beda ureter. Nah, jadi di mana ureter itu berfungsi untuk nanti mengeluarkan urin itu menuju ke kantung kemih. Nah, itu dia. Jadi itulah fungsi rongga ginjal menyalurkan ya atau menampung baru menyalurkan ya kan hasil proses pembentukan urin dari yang namanya tadi adalah piramida ginjal menuju ke kantung kemih. Itu adalah fungsi dari rongga ginjal yang di dalamnya ada pelvis atau namanya adalah leher ginjal. Nah, ya, itu dia. Nah, kita lihat strukturnya. Jadi kalau struktur ginjal tadi dia ini seperti ini, ya ini makanya dia bulat seperti kacang merah, cuma hanya hanya satu saja dibelah secara anatomi. Jadi ini adalah bagian luar, namanya lah korteks atau kita katakan tadi kulit ginjal. Ya, baru ini medula tadi yang bentuk piramida dia segitiga. Medula ginjal ya, ini ada saluran-saluran. Nah, baru ini adalah pembuluh darah. Nah, jadi ada pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah itu ada pembuluh darah arteri. Nah, ini ada arteri ya, arteri ren artinya ginjal ya. Ini pembuluh darah arteri dan inilah pembuluh darah vena yang warna biru. Jadi di dalam ginjal itu ada 2 pembuluh darah, satu pembuluh darah vena, satu pembuluh darah arteri ya. Baru ini adalah sel penyusun ginjal ini
ya, yang bulat-bulat kecil itu tadi namanya nefron ya. Baru ini adalah ureter. Nah, ini merupakan saluran. Jadi ureter ini dia itu berada di bagian rongga ginjal. Nah, jadi inilah ruangan ya, di sini agak kosong. Di piramida ini ruangan tadi atau dikatakan rongga ginjal, dan inilah ureter tadi. Jadi menampung apa namanya hasil proses pembentukan urin dari medula menuju ke pelvis, dari pelvis menuju ke ureter, dari ureter nanti baru masuk kantung kemihnya. Seperti itu dia nak ya. Oke. Nah, jadi ini bisa kita lihat lagi gambar yang lain. Nah, ini adalah ginjal tadi ada sepasang ya, ada sepasang yang diapit oleh dalamnya ada 2 pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah yang biru ya, vena. Oke, ini ada juga. Nah, ini pena kava atau pena yang ukuran besar ya. Nah, jadi ini ada pembuluh vena yang berhubungan dengan ginjal dan juga ada pembuluh arteri. Nah, jadi pembuluh arteri juga berhubungan dengan ginjal ya. Jadi ini ginjal, ini adalah ureter tadi. Ini adalah kantung kemih di bawah. Ini uretra yang akan dikeluarkan nanti kelak. Nah, jadi ginjal itu ya berhubungan dengan uretra ya. Ureter ya, di atasnya itu namanya adalah pelvis atau leher ginjal. Nah, ya, posisinya di pinggang, bentuknya seperti kacang merah. Nah, jadi secara anatomi tadi sama dengan sebelumnya ya, ini ureter, ini pelvis, rongga ginjal, medula, dan inilah korteksnya ya. Nah, kalau kita lihat lagi secara lebih mendetail, maka nanti nefron atau unit sel penyusul ginjal ini ya, nefron atau unit sel penyusul ginjal itu ada seperti ini ya, satu nefron. Itu terusin atas, ini dia adalah namanya glomerulus ya, dalamnya ada satu nefron, ada satu glomerulus ya. Baru ada namanya itu tubulus proksimal ini. Nah, yang besar ini warnanya warna coklat ya, coklat muda. Baru nanti ada dia memanjang ke bawah namanya lengkung Henle. Baru lagi agak besar ini ya, yang warna coklat masih, itu adalah namanya tubulus distal. Nah, tubulus distal. Baru ada dia berhubungan dengan ini yang panjang ya, coklat-coklat ini seperti kayak bercabang-cabang, itulah namanya tubulus collectivus. Nanti tubulus collectivus ini akan berhubungan dengan yang namanya adalah pelvis atau leher ginjal, baru berhubungan dengan ureter. Nah, jadi ini adalah unit penyusun daripada sel ginjal atau nefron ginjal tadi. Jadi itu ada banyak seperti ini nak ya. Nah, tadi di sini ada karena berfungsi untuk menyaring darah, maka tentunya ada darah yang dibawa ke dalam ginjal untuk disaring, untuk dibersihkan. Jadi makanya di sini ada namanya pembuluh darah itu ada arteri arteri aferen ya, itu membawa darah masuk ke dalam. Baru lagi namanya lah eferen arteriola, atau dengan kata lain mengeluarkan darah dari dalam glomerulus setelah disaring, dibuang bagian yang tidak dibutuhkan ya, atau dengan kata lain setelah diambil nanti sel darah merahnya dan protein plasmanya, maka darah itu akan dikembalikan kembali ke tubuh melalui yang namanya adalah eferen arteriola atau arteri eferen. Tapi sebelum disaring yang pertama, darah itu tadi masuk ke dalam tubuh secara totalitas, sebelum diproses, itu masuk melalui yang namanya adalah aferen arteri atau arteri aferen. Setelah diproses, dikeluarkan dari ginjal yang masih berguna, itu akan dialirkan kembali ke tubuh kita melalui eferen arteri atau arteriola eferen gitu nah ya. Nah, itu dia. Nah, jadi ini bisa kita lihat korteks tadi, ini bagian sebelah luar, di sini ada ya, ini tadi lah tubulus-tubulus, ini ada glomerulus, tubulus proksimal, tubulus distal, kolektivus sebagian berada di korteks. Nah, ini juga lengkung Henle, kolektivus, ya kan, itu dia juga berada di sebagian medula. Jadi di situ ada saluran. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi bagaimanakah proses pembentukan urin tadi? Karena itu memanglah fungsi daripada ginjal ya. Jadi dia ada 3 tahap. Pertama namanya adalah filtrasi atau penyaringan darah. Ya, jadi di sini terjadi proses yang namanya penyaringan darah dan protein plasma di dalam ginjal itu terjadi dalam glomerulusnya. Ya, jadi setelah darah masuk ke glomerulus ginjal disaring,
diambil sel darah merah beserta dengan protein, maka sisa, kalau disaring berarti kan ada yang sisa, ada yang tertinggal ya. Apa namanya, ada yang filtratnya gitu, hasil penyaringannya. Jadi filtratnya itu dikatakan adalah namanya urine primer. Jadi sini nggak ada lagi protein, nggak ada lagi yang namanya adalah sel darah merah, karena itu sudah diambil. Jadi filtrat itu nggak ada di situ lagi, yang dua yang gue sebutkan tadi. Jadi kayak dikatakan penyaringan darah ya, diambil sel darah merahnya. Nah, filtrat ini, sel penyaring itu kita kenal namanya urine primer. Karena di sini masih ada glukosa yang berfungsi dan masih ada juga zat yang lain, misalnya sama minum, jadi nggak bisa dibuang. Jadi dia harus diproses kembali dalam ginjal, mengalami proses tahap reabsorpsi. Jadi reabsorpsi menyerap kembali zat yang masih berguna, apa yang masih berguna di urine primer tadi, yang harus diambil lagi, diserap kembali. Nah, itu namanya adalah misalnya ada glukosa, ada asam amino, ada ion-ion, ada mineral, ada protein, ada apa namanya, ada seperti misalnya air gitu. Itu harus diambil lagi. Nah, sudah jadi itu diserap kembali dari urine primer tadi. Nah, sudah jadi setelah diserap maka ada sisa ya, sisa penyerapan atau namanya filtrat, itulah namanya urine sekunder. Jadi kalau di urine sekunder itu nggak ada glukosa lagi. Ya, kalau ada pun itu mungkin karena kelebihan ataupun itu karena kerusakan pada ginjal, tapi normalnya itu tidak ada lagi. Jadi di urine sekunder itu nggak ada, normalnya nggak ada glukosa, nggak ada asam amino gitu ya. Jadi dia apa namanya, kalau ada pun itu batas normal sedikit ya. Kalau ada pun berarti tempat proses reabsorpsi itu mengalami kerusakan, misalnya adalah kontraktus proksimalnya karena tempatnya di situ ya. Nah, hasil penyaringan tadi ya, atau namanya hasil penyerapan tadi itu namanya urine sekunder itu nanti akan diproses lagi melalui proses ketiga namanya augmentasi, atau itu merupakan penambahan kembali zat yang tidak berguna supaya bisa dibuang ya. Jadi urine sekunder itu diaugmentasikan ya, nanti terjadi di tubulus contortus distal ya, dan di sini nanti ya penambahan kreatin, konsentrasi urea juga sudah semakin pekat gitu. Baru apa namanya, mungkin ada di sini urobilin dimasukkan dari hati juga gitu ya. Dan di sini juga terjadi penyerapan air yang terakhir. Jadi penyerapan air yang terakhir di sini untuk dikembalikan ke dalam tubuh supaya kita tidak dehidrasi. Jadi itu namanya proses augmentasi ya. Jadi terjadi di tubulus contortus distal dan hasilnya namanya adalah urin tersier atau dikatakan urin sesungguhnya. Jadi urin sesungguhnya itu ya normalnya adalah ya apa namanya, di situ tidak ada cicit yang berguna ya, tidak ada cicit yang berguna. Jadi yang di situ adalah zat-zat yang apa namanya tidak berguna semua. Zat yang berguna tidak ada, maksud ibu ya. Jadi zat yang tidak berguna itu ada di urin sesungguhnya banyak konsentrasinya, tapi zat yang masih diperlukan, nah itu pada normalnya tidak akan ada di sana. Nah, jadi nanti tugasnya adalah tuliskan kalau urin normal itu isinya apa gitu. Apa perbedaan antara urin normal dengan urin tidak normal? Dilihat dari kondisi kandungan zat yang terdapat di dalamnya ya. Jadi itu nantilah tugas yang harus dibuat ya untuk anak-anak ibu. Oke, itu dia. Jadi filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah ya. Nah, jadi ini dia bisa kita lihat ini gambarnya ya. Jadi ini gambarnya adalah ini glomerulus, tempat apa namanya, glomerulus itu tempat proses filtrasi ya. Filtrasi, setelah difiltrasi ya, diserap yang berguna glukos proteinnya, maka dikirim ke tubulus proksimal. Nah, jadi tubulus proksimalnya terjadi, yang besar ini terjadi proses reabsorpsi. Di gelung Henle juga terjadi proses reabsorpsi penyerapan yang masih berguna, zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, ion, dan mineral ya. Nah, baru setelah reabsorpsi maka terjadi pemekatan. Atau dengan kata lain adalah penambahan zat yang tidak berguna, namanya adalah proses augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal ini yang agak besar warna biru ya. Nah, setelah nanti terjadi pemekatan maka siap dibuang, dikumpulkan sementara di tubulus colectivus sebelum nanti dikirim dia ke dalam apa namanya rongga ginjal baru ke pelvix ya. Jadi itu adalah apa namanya
proses pembentukan daripada urin. Jadi kalau dia daerahnya seperti ini ya. Nah, untuk Glom Handler dia ini ya, ini dia ada bagian descendants ya, ada bagian ascendants. Jadi yang turun ke bawah namanya lah descendants Glom Handler. Nah, baru ini lengkungnya kalau dia naik ke atas menuju ke tubus contortus distal namanya lah ascendants handle ya. Jadi tempat penyerapan daripada ion-ion ya, seperti itu. Nah, ini adalah proses dan tempatnya nak ya. Nah, yang terakhir adalah namanya gangguan pada ginjal. Jadi kalau ginjal itu bisa juga mengalami kerusakan ya. Jadi ada beberapa contohnya, misalnya adalah yang pertama albuminura, itu adalah albumin. Albumin adalah protein di mana urin seorang itu ada albuminnya. Nah, jadi kemungkinan besar ini adalah kalau ada albumin ini, berarti ginjal itu mengalami kerusakan pada bagian yang namanya adalah glomerusnya, karena di situ tempat penyaringan. Jadi tidak tersaring. Kenapa tidak tersaring? Kemungkinan adalah bagian daripada glomerulus itu yang berfungsi menyaring itu tidak bisa bekerja dengan baik. Atau bisa juga karena terlalu tinggi konsentrasi protein plasma sehingga ginjal itu tidak sanggup untuk menyaringnya. Bisa. Atau bisa juga karena infeksi. Infeksi daripada mikroorganisme membuat glomerulus tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, hematuria. Urin mengandung hemoglobin darah. Jadi dalam darah itu ada ada sel darah merah itu tidak bisa. Berarti yang rusak juga kemungkinan adalah di situ glomerulusnya tidak sanggup menyaring darah yang harus dia kerjakan ya. Ada neprolithiasis ya, neprolithiasis, nepros sel ginjal ya. Jadi ini di sini dia ada penumpukan kalsium karbonat jadi batu. Jadi namanya batu ginjal. Jadi batu ginjal ini bisa terjadi di ginjal, bisa di pelvis, bisa juga di kantung kemih, bisa di ureter gitu ya. Jadi itu tetap namanya adalah batu ginjal. Jadi kalsium karbonat tadi itu akan menjadi butir-butir besar, kecil lama-lama besar dan menjadi menyumbat ya, sehingga ginjal nggak bisa mengeluarkan urin ya. Nah, nefritis, itis infeksi. Jadi radang pada nefron atau sel ginjal karena infeksi oleh bakteri ya. Jadi itu diawali dengan yang terjadi peradangan pada glomerulus ya. Nah, gagal ginjal berarti ginjal tidak bisa bekerja ya, di mana nanti terlihat dari kadar urea yang terdapat dalam darah itu cukup banyak, terlalu banyak, karena terjadi kerusakan pada nepros ginjal tadi ya, nefritis. Jadi mungkin karena infeksi bakteri sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik ya, urea yang yang seharusnya dikeluarkan tidak bisa dikeluarkan. Jadi urea itu jadi meningkat gitu ya, sehingga ginjal jadi rusak. Yang berikutnya diabetes insipidus. Jadi ini merupakan kekurangan ADH ya naknya, sehingga nanti urinnya akan meningkat jumlah banyak. Baru yang berikutnya adalah diabetes mellitus. Jadi merupakan seseorang yang darah glukosa dalam urinnya itu sangat banyak. Ya, jadi dikatakan kencing manis. Jadi biasanya adalah karena glukosa itu terlalu banyak ya, maka itu nanti ginjal akan kerusakan, menjadi rusak, kewalahan untuk menyaringnya ya. Biasanya karena kenapa insulin itu terlalu tinggi, karena kenapa glukosa terlalu tinggi, karena insulin seseorang itu dia tidak normal hormonnya ya. Nah, jadi itu dia beberapa gangguan yang terjadi dalam ginjal kita dan ya harus kita perhatikan. Artinya adalah banyak minum termasuk salah satu menjaga ginjal ya. Jadi artinya dengan kita minum maka kita akan membuat konsentrasi cairan dalam ginjal kita itu, dalam darah kita itu terutama itu menjadi tidak terlalu pekat, dan itu akan membuat ginjal bisa bekerja lebih baik untuk menyaringnya lebih mudah seperti itu ya. Nah, itu dia mengenai gangguannya. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu ya, ingat tugasnya. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanya ya, agar bisa dimengerti ya. Jadi Bu rasa sampai di sini saja dulu ya, silahkan dipahami, dikerjakan tugasnya, dan sampai bertemu ke pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih.